Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang program paket niaga 2. Dan apa saja presentasinya? Yang pertama ada mengelola lingkungan worksheet, yang kedua membuat header dan footer, yang ketiga menerapkan pilihan-pilihan pada percetakan, dan yang keempat memasukkan data pada sel, dan yang terakhir menerapkan autofill. Dari sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nuraini Fauzia Dewi, mahasiswi IKMI Rizkina Bekasi dari jurusan Teknik Komputer angkatan 42. Oke. Yang pertama ada mengelola lingkungan worksheet. Bernavigasi pada sebuah worksheet, melakukan percetakan pada sebuah worksheet atau workbook. Anda dapat melakukan percetakan untuk setiap worksheet atau pada keseluruhan worksheet pada sebuah workbook, atau mungkin Anda dapat mencetak semua workbook yang aktif dalam sekali proses percetakan. Pencetakan hanya pada worksheet tertentu. Ada 4 macam. Yang pertama, pilihan worksheet yang ingin Anda cetak, klik tab file lalu klik print. Di bawah setting, pilih print active set. Yang terakhir lalu klik print. Dan selanjutnya ada percetakan pada seluruh workbook. Ada salah satu workbook yang aktif. Yang kedua, klik tab file lalu klik print. Yang ketiga, di bawah setting pilih print entry workbook lalu klik print. Dan selanjutnya membuat header dan footer. Anda dapat memberikan header dan footer pada bagian atas atau bawah dari worksheet yang dicetak. Sebagai contoh, mungkin Anda ingin membuat footer yang memiliki nomor halaman, tanggal, dan waktu, serta nama Anda. Header footer tidak akan tampil pada tampilan normal, harus ditampilkan hanya pada tampilan page layout dan pada percetakan Office Backstage. Dan di sini ada 5 macam tentang worksheet. Yang pertama, pilih worksheet yang ingin Anda berikan header atau footer. Yang kedua, klik tab insert pada grup next. Klik header dan footer, Excel akan merubah ke tampilan page layout dan footer. Dan ketiga, untuk memberikan header atau footer, klik pada bagian click to add header sebelah kiri, tengah, atau sebelah kanan. Dan selanjutnya akan menampilkan header dan footer tools. Dan terakhir, Anda dapat klik salah satu perintah dari grup header dan footer elemen, misalnya memasukkan current date atau yang lainnya. Selanjutnya, menerapkan pilihan-pilihan pada pencetakan. Membuat print area. Print area digunakan untuk mencetak rank tertentu dari data yang Anda miliki dari sebuah worksheet. Dengan menggunakan print area, Anda dapat menentukan bagian dari worksheet yang akan Anda cetak. Yang pertama, pilih worksheet yang ingin Anda lakukan area. Pilih rank data yang akan Anda cetak. Klik tab page layout pada grup page setup. Pada bagian print area, klik set print area. Lalu klik tab file, klik print pada tampilan backstage. Dari print di bagian sebelah kanan terlihat area yang akan dicetak. Menghilangkan print area. Untuk menghilangkan sebuah print area dari bagian ring data yang sudah dibuat, lakukan klik tab page layout pada grup page setup. Pada bagian print area, klik print area. Dan grid lines. Grid lines adalah garis bantu pada tiap sel yang muncul ketika Anda bekerja dengan Excel 2010, tapi tidak akan tercetak ketika Anda melakukan percetakan. Selanjutnya, mengatur lingkungan kerja dengan menggunakan Backstage. Mengatur Quick Access Toolbar. Quick Access Toolbar adalah toolbar yang berisi beberapa perintah yang selalu muncul pada Excel 2010 Anda. Anda dapat memindahkan posisi dari Quick Access Toolbar tersebut dan menambahkan perintah lain yang tidak dimunculkan. Yang kedua, memindahkan posisi Quick Access Toolbar. Klik pada panah bawah dari Quick Access Toolbar, lalu pilih Show Below the Ribbon. Yang ketiga, menambahkan perintah lain. Klik panah bawah dari Quick Access Toolbar, lalu pilih perintah yang beri cek, misalnya klik Open atau Quick Print dan yang lainnya. Dan yang keempat, mengelola properties dari workbook. Untuk mengelola properties dari workbook, Anda akan menggunakan Office Backstage pada Excel 2010. Yang pertama, klik tab file, klik info, lalu di bagian sebelah kanan
klik panah sebelah properties, lalu subdokumen panel. Yang kedua, isikan pada kotak-kotak author, titel subjek, keyboard, kategori, status, dan comment. Yang ketiga, pengisian informasi ini hanya bersifat opsional. Anda dapat hanya mengisikan informasi yang sesuai saja. Selanjutnya, memasukkan data pada sel. Masukkan data pada sel. Anda dapat memasukkan data langsung ke tiap sel sehingga Anda menjadikan sebuah rank data, atau Anda dapat mengcopy isi dari sel lalu mendapatkannya ke sel kosong. Anda dapat mengcopy isi sel, format sel, atau formulanya. Format: ketika Anda melakukan copy terhadap sebuah sel, maka Anda bisa untuk paste pada sel lain. Anda dapat paste hanya format dari sel yang Anda copy. Pilih sel atau rank yang berisi format yang ingin Anda copy. Yang kedua, klik tab home pada grup clipboard atau klik copy. Klik pada sel lain Anda ingin tempatkan formatnya. Dan yang terakhir, klik tab home pada grup clipboard, klik panah bawah paste, lalu klik formatting. Formula: Anda dapat paste hanya formula dari sel yang Anda copy. Ada 4 macam. Yang pertama, pilih sel atau rank yang berisi formula yang ingin Anda copy. Yang kedua, klik tab home pada grup clipboard, klik copy. Yang ketiga, klik pada sel lain yang Anda ingin dapat tempatkan formulanya. Yang keempat, klik tab home pada grup clipboard, klik panah ke bawah paste, lalu klik formula F. Dan selanjutnya, values. Anda dapat paste hanya value atau isi dari sel yang Anda copy. Yang pertama, pilih sel atau rank yang berisi value yang ingin Anda copy, klik tab home pada grup clipboard, klik copy. Klik pada sel lain yang Anda ingin tempatkan value atau nilainya. Klik tab home pada grup clipboard, klik panah ke bawah paste, lalu klik values. Preview icon adalah fasilitas baru dari Excel 2010 yang dapat Anda gunakan untuk melihat terlebih dahulu hasil paste sebelum Anda melakukan paste. Pilih sel atau rank yang berisi value yang ingin Anda copy, klik tab home pada grup clipboard copy, klik pada sel lain Anda ingin menempatkan format, klik kanan mouse Anda akan terlihat gambar seperti di atas, lalu Anda coba arahkan mouse ke setiap tombol di bawah. Paste opsional. Transport rows dan columns. Anda dapat paste sebuah rank atau tabel dan hasilnya akan merotasi rank atau tabel hasil copy tersebut. Caranya sama seperti yang sebelumnya, hanya berbeda di akhir saja. Dan comment, Anda dapat paste komentar dari sel yang Anda copy. Dan yang terakhir, validation. Anda dapat paste hanya valid dari sel yang Anda copy, dan ini pun sama seperti yang sebelumnya, berbeda dari terakhir. Menerapkan autofill. Anda akan sering memasukkan isi sel secara manual dan mengetikkannya langsung pada Excel. Anda dapat menggunakan autofill untuk mengisi data pada sel yang mengikuti isi atau formula dari data sel yang lain. Menggunakan fill series dengan autofill. Pilih sel yang berisi data atau formula, lakukan drag pada fill handle ke bagian sel berikutnya. Secara otomatis, Excel akan mengisikan pada sel-sel berikutnya mengikuti data atau formula pada langkah 1. Mengisikan data dengan sebuah data series. Anda dapat dengan cepat untuk mengisikan sel yang berurutan dengan data yang menyambung pada sebuah formula atau seri dari angka hari tanggal, baik itu menggunakan perintah file atau dari 1 sampai 100 dimulai dari baris ke 1 dan seterusnya. Masukkan angka 1 pada alamat A1, lalu pilih sel alamat A1 tersebut, klik tab home pada grup editing, klik panah di bawah dari file, lalu klik series. Pada kotak dialog series, pada bagian series in, klik columns pada bagian step value sudah ada isi 1, artinya angka seterusnya akan berbeda 1 angka, lalu pada bagian stop value isi dengan angka 100, lalu klik OK. Maka akan Anda lihat pengisian secara otomatis penambahan data dari angka 1 sampai 100. Oke, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.